Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang anggota. Di sini saya Qur'ania Malfiranda selaku moderator dan 2 rekan saya Rada Puspasari dan Rensi Elga Junior. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi analisis pasar oligopoli pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Siti Fatima, MSI, dan Ibu Yuliana FH, SPD MPD. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Rada Puspasari mengenai karakteristik pasar oligopoli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli terbagi menjadi 8. Yang pertama, saling ketergantungan. Karakteristik utama dari oligopoli adalah ketergantungan berbagai perusahaan dalam pengambilan keputusan. Fakta ini diakui oleh semua perusahaan dalam industri oligopoli. Jika sejumlah kecil perusahaan besar membentuk suatu industri dan salah satu dari perusahaan ini mulai mengiklankan kampanyenya dalam skala besar atau merancang model produk baru yang segera menangkap pasar, hal itu pasti akan memicu tindakan balas dari pihak pesaing di industri tersebut. Jadi perusahaan yang berbeda sangat bergantung satu sama lain. Baru yang kedua ada periklanan. Perubahan kebijakan besar di pihak perusahaan kemungkinan akan berdampak langsung pada perusahaan lain di industri. Oleh karena itu, perusahaan pesaing tetap waspada sepanjang waktu tentang pergerakan perusahaan yang mengambil inisiatif dan membuat perubahan kebijakan. Jadi periklanan adalah instrumen yang ampuh di tangan seorang oligopoli. Baru yang ketiga ada perilaku kelompok. Dalam oligopoli, aspek yang paling relevan adalah perilaku kelompok. Mungkin ada 2 perusahaan dalam market group, atau 3, atau 5, atau bahkan 15. Tetapi tidak beberapa ratus. Berapapun jumlahnya cukup kecil sehingga setiap perusahaan tahu bahwa tindakannya akan berdampak pada perusahaan lain dalam grup. Baru ada yang keempat yaitu persaingan. Persaingan mengarah ke fitur lain dari pasar oligopolistik. Adanya persaingan karena di bawah sistem oligopoli ada beberapa penjual, pergerakan oleh satu penjual segera mempengaruhi saingannya. Jadi setiap penjual selalu waspada dan terus mengawasi pergerakan para persaingnya untuk melakukan tindakan balasan. Yang kelima, baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli terbagi menjadi 8. Yang pertama, saling ketergantungan. Karakteristik utama dari oligopoli adalah ketergantungan berbagai perusahaan dalam pengambilan keputusan. Fakta ini diakui oleh semua perusahaan dalam industri oligopoli. Jika sejumlah kecil perusahaan besar membentuk suatu industri dan salah satu dari perusahaan ini mulai mengiklankan kampanyenya dalam skala besar atau merancang model produk baru yang segera menangkap pasar, hal itu pasti akan memicu tindakan balas dari pihak pesaing di industri tersebut. Jadi perusahaan yang berbeda sangat bergantung satu sama lain. Baru yang kedua ada periklanan. Perubahan kebijakan besar di pihak perusahaan kemungkinan akan berdampak langsung pada perusahaan lain di industri. Oleh karena itu, perusahaan pesaing tetap waspada sepanjang waktu tentang pergerakan perusahaan yang mengambil inisiatif dan membuat perubahan kebijakan. Jadi periklanan adalah instrumen yang ampuh di tangan seorang oligopoli. Baru yang ketiga ada perilaku kelompok. Dalam oligopoli, aspek yang paling relevan adalah perilaku kelompok. Mungkin ada 2 perusahaan dalam market group, atau 3, atau 5, atau bahkan 15. Tetapi tidak beberapa ratus. Berapapun jumlahnya cukup kecil sehingga setiap perusahaan tahu bahwa tindakannya akan berdampak pada perusahaan lain dalam grup. Baru ada yang keempat yaitu persaingan. Persaingan mengarah ke fitur lain dari pasar oligopolistik.
adanya persaingan karena di bawah sistem oligopoli. Ada beberapa penjual, pergerakan oleh satu penjual segera mempengaruhi saingannya. Jadi setiap penjual selalu waspada dan terus mengawasi pergerakan para pesaingnya untuk melakukan tindakan balasan. Yang kelima, ada hambatan masuk dalam pasar. Karena terdapat persaingan ketat dalam industri oligopolistik, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar darinya. Namun dalam jangka panjang terdapat beberapa jenis hambatan masuk yang cenderung menahan perusahaan untuk memasuki industri. Yang keenam, kurangnya keseragaman. Ciri lain dari pasar oligopoli adalah tidak adanya keseragaman ukuran perusahaan. Perusahaan sangat berbeda dalam ukuran. Beberapa mungkin kecil dan yang lainnya mungkin sangat besar. Yang ketujuh, adanya penetapan harga. Dalam situasi oligopoli, setiap perusahaan harus berpegang teguh pada harganya. Jika ada perusahaan yang mencoba menurunkan harga, perusahaan saingan akan membalas dengan menurunkan harga yang lebih tinggi. Ini akan menyebabkan situasi perang harga yang tidak menguntungkan siapapun. Yang kedelapan, tidak ada pola unik dari perilaku penetapan harga. Persaingan yang timbul dari saling ketergantungan di antara para oligopolis mengarah pada dua motif yang saling bertentangan. Masing-masing ingin tetap independen dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, mereka bertindak dan bereaksi terhadap pergerakan harga output satu sama lain yang merupakan elemen ketidakpastian yang berkelanjutan. Saya Rensi Alga Junior akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama, efisiensi skala besar. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, dan sebagainya umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal atau kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar. Dalam industri mobil, untuk satu jenis skala efisiensi baru tercapai jika produksi mobil minimal 50.000 sampai 100.000 unit per tahunnya. Bila perusahaan memproduksi 3 jenis mobil saja, output minimal seluruhnya antara 200.000 sampai 300 unit per tahunnya. Selanjutnya, bila biaya produksi per mobil puluhan juta rupiah, maka dana yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak ratusan miliar rupiah per tahun. Jika dihitung dengan biaya investasi awal, maka perusahaan yang ingin memasuki industri mobil harus menyiapkan dana triliunan rupiah. Keadaan tersebut merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan-perusahaan pesaing. Yang kedua, faktor yang kedua adalah kompleksitas manajemen. Pasar oligopoli ini berbeda dengan struktur pasar lainnya, yaitu ditandai dengan adanya kompetensi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan bagi perusahaan pesaing. Karena itu, dalam industri oligopoli, kemampuan uang yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Tidak banyak perusahaan yang mampu memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Rensi Alga Junior mengenai faktor penyebab dan keseimbangan pasar oligopoli dan materi. Di sini terdapat ciri yang menonjol dalam motif pasar oligopolistik ini, yaitu adanya ketegaran harga atau price rigidity, di mana menimbulkan dua skenario. Yang pertama yaitu D1 atau permintaan pertama adalah permintaan dengan asumsi pesaing tidak bereaksi terhadap strategi perusahaan. Permintaan ini sangat elastis. Dan yang selanjutnya adalah permintaan kedua atau D2,
adalah jika pesaing bereaksi terhadap strategi perusahaan. Permintaan ini inelastis seperti digambarkan pada gambar diagram 11.1, di mana kurva permintaan yang relevan bagi perusahaan adalah ABD2 atau garis-garis tidak putus itu. Sampai batas harga P1, kurva permintaan yang relevan adalah AB. Karena jika perusahaan menetapkan harga di atas P1, pesaing tidak akan bereaksi. Akibatnya, bila oligopolis menetapkan kenaikan harga misalnya sebesar 10% atau P3, ia akan kehilangan permintaan lebih besar dari 10% dari Q1 ke Q3. Hal ini karena para oligopolis lainnya tidak ikut menaikkan harga. Sebaliknya, jika oligopolis menetapkan harga di bawah P1, misalnya P2, pesaing akan bereaksi. Kurva yang paling relevan adalah BD2. Bila oligopolis menurunkan harga 10%, tambahan permintaan yang diperoleh lebih sedikit dari 10%, karena perusahaan-perusahaan lainnya ikut menurunkan harga. Karena mereka tidak mau konsumennya berpindah ke perusahaan yang tadi menurunkan harga. Kurva permintaan marginal yang paling relevan adalah ACDE, dengan harga keseimbangan adalah P1. Pada diagram 2, oligopolis berada dalam keseimbangan pada saat MR sama dengan MC di titik D dengan jumlah outputnya Q1. Tetapi perubahan struktur biaya tidak otomatis mempengaruhi harga jual, sebab dapat menimbulkan reaksi pesaing. Jika MC bergeser di atas MC1 sampai ke MC2, harga tidak akan berubah. Oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah outputnya, sebab sangat merugikan. Misalnya, output dinaikkan ke Q2, pesaing akan bereaksi karena kurva MR yang relevan adalah ACDE. Akibatnya laba menurun karena MR kurang dari MC. Jika oligopolis mengurangi Q3, di mana harga lebih dari P1, pesaing tidak akan bereaksi, sehingga hal ini akan merugikan. Sebab pada produksi Q3, MR melebihi MC, dan laba yang diperoleh akan berkurang. Terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pengertian duopoli. Duopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdiri dari dua penjual atau dua produsen. Duopoli adalah bentuk oligopoli paling dasar, pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil penjualan. Duopoli dapat memiliki dampak yang sama di pasar seperti monopoli, jika kedua pemain berkolusi pada harga atau output. Dalam duopoli, dua bisnis yang bersaing mengontrol sebagian besar sektor pasar untuk produk atau layanan tertentu yang disediakan. Duopoli. Baiklah teman-teman, itu saja paparan materi dari kelompok kami mengenai analisis pasar oligopoli. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.